Selamat sore Bu Reni. Sore Bu Zaida. Terima kasih sudah menerima kita di sekolah Kristen SMP Kristen 2 SN2 Salatiga, terkenalnya Kris Dusa Istimewa. Kris Dusa Istimewa. Ini salah satu yang istimewa dari Kris Dusa Istimewa adalah sudah melaksanakan asesmen sumatif akhir semester atau akhir tahun ya, dengan metode yang variatif, beda-beda seperti itu, sesuai dengan kekhasan TP-nya ya. Kalau dulu kan kita biasanya asesmen sumatifnya pilihan ganda, tertulis ya, homogen dulu, pilihan ganda jumlahnya berapa, kemudian ada esai gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi di Kris Dusa ini sudah melaksanakan asesmen yang beragam sehingga berbeda sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang memfasilitasi siswa juga ya. Baik, kita dengar lebih lanjut dari Ibu Reni. Nah, sambil kenalan, ya, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya Bu Reni Novitasari. Saya mengajar mapel bahasa Inggris di SMP Kristen 2 sudah sejak tahun 2008. Oh, sudah lama. Ya, terkait tentang asesmen sumatif yang kami lakukan ini memang sebenarnya jawaban dari keresahan kami, karena setelah pandemi itu Bu, setelah pandemi itu kami merasa teknologi itu salah satu sisi memang sangat membantu, tapi di sisi yang lain ternyata anak-anak itu sangat terlalu menggantungkan pada teknologi, sehingga ketika kami juga memang pada waktu itu kami menggunakan salah satu aplikasi gitu ya, memang karena anak-anak itu setelah pandemi itu kan sangat bergantung sekali pada teknologi. Lalu ketika penilaian akhir kami menggunakan salah satu aplikasi, dan ternyata kami menemukan juga anak-anak sekarang tuh bisa juga berbuat curang gitu. Ya, jadi mudah dengan guru tuh sudah keliling tapi toh anak juga ternyata lebih pandai gitu ya. Akhirnya waktu itu kami Bapak Ibu guru itu kami berdiskusi bagaimana ya anak-anak itu, kami tuh ingin mengukur benar-benar kemampuan anak, tetapi ketika anak berbuat curang itu juga kami menjadi ya sedih gitu. Berarti selama ini penilaiannya bisa dalam tanda kutip bisa tipu-tipu dong gitu, tidak bisa mengukur benar-benar apakah anak ini sudah menguasai atau belum. Jadi pada waktu itu sekitar tahun mungkin 2002 ini kita sudah mau masuk ke tahun yang ketiga, 2022 ya. Itu kami memang bagaimana kalau kita memulai dengan assessment yang berbeda, kita tidak pakai pilihan ganda tapi kita lebih ke mungkin project, interview, jadi memang benar-benar bisa mengukur siswa ini memang benar-benar bisa atau tidak. Nah, waktu itu tantangannya yang pertama adalah waktu. Tentu kami tidak bisa seperti dulu, kami harus arrange jadwal dan waktu itu membutuhkan effort yang lebih. Kalau mungkin itu enak, jadi satu kelas bisa bersama-sama, misalnya hari ini hari Senin mapelnya 2 mapel, dengan pengawasnya pasti bisa bermacam-macam, itu lebih enak lah, lebih gampang arrange-nya. Tapi ketika kita mau membuat perbedaan dari yang homogen menjadi heterogen, tentu yang bisa menilai adalah guru mapel tersebut. Tidak mungkin saya sebagai guru bahasa Inggris akan menilai bahasa Indonesia, itu tidak mungkin. Otomatis jadwalnya pun kami buat beda, sehingga kami membuatnya itu per kelas, per mapel. Baik, misalnya hari Senin di kelas 7A itu mapelnya bisa bahasa Indonesia, di 7B itu belum tentu bahasa Indonesia. Kalau profesional bisa ya. Nah, ini juga tantangan pada waktu itu. Kami dengan guru juga yang terbatas gitu, ya kami mencoba lah, istilahnya gurunya harus mau tidak mau effortnya harus lebih lagi. Harus benar-benar hadir. Lalu setelah itu adalah bagaimana membuat rubriknya. Jangan sampai rubriknya itu merugikan siswa. Yang kita mau nilai kan
sesuai dengan kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Apa yang ingin kita, anak itu mau dilihat capaian pembelajaran seperti apa yang diminta. Nah pada waktu itu memang kami ya sempat berdiskusi waktu itu bagaimana ya jalan tengahnya ya kita sesuai KKTP saja. Ada rubriknya jelas. Ketika misalnya interview, kita tetap membuat soalnya. Interviewnya tuh pasti kan ada pertanyaannya itu kan berapa pertanyaan, anak menjawab ini, range-nya seperti apa, benar betul dapat skor berapa, tetap bisa juga terukur gitu. Pada waktu itu saya yang bahasa Inggris itu saya panggil anak satu-satu. Saya interview, saya 5 soal saya acak. Gitu. Oh ini anak bisa 5, setiap satu soal skornya berapa itu. Lah bagaimana yang di dalam? Nah yang di dalam ini ada proyek, tentu kan tidak mungkin hanya 5 soal 25 anak. Dan di dalam ngapain? Nah itu saya pasti akan ada 2. Yang satu mungkin lewat interview, yang satu mereka menulis. Nah jadi menulis saya punya rubrik penilaian untuk penulisan dari grammarnya seperti apa, lalu tujuan dari fungsi sosialnya apakah sudah sesuai urutannya, misalnya membuat descriptive text, apakah itu sudah menggunakan tesis yang benar seperti itu. Jadi yang di dalam tetap mereka mengerjakan. Tapi tetap semua kami punya kisi-kisi soalnya. Jadi mereka harus membuat itu deskripsi apa saja penilaiannya seperti apa. Mereka mendapat range nilai seperti ini tuh harus seperti apa itu kami jelaskan. Ya di awal kami sudah itu berlangsung. Memang pada waktu di awal itu teman-teman masih ya bisa nggak ya? Itu tahun pertama Itu nggak ya, sulit nggak ya? Tapi ternyata ketika kami melakukan di awal itu sambutan anak dan orang tua itu luar biasa. Mereka menganggap berarti anakku itu istilahnya loh. Mungkin kan ada anak yang dari segi ini tidak bisa, tapi ketika mereka diberikan waktu untuk presentasi mungkin ya atau interview itu mereka lebih senang. Bisa benar-benar bisa mengukur dan tidak membebani anak dengan menghafalkan banyak materi dari TP sampai sekian tidak gitu. Jadi bisa juga yang diambil TP terakhir. Jelas seperti itu. Dan di tahun selanjutnya, tahun kedua itu sudah mulai tertata dan anak-anak sudah mulai jalannya itu sudah sudah mudeng lah istilahnya. Bahkan yang di tahun kedua itu kami sudah mulai mengkolaborasikan 2 mapel. Jadi contohnya kemarin yang dilakukan adalah mapel matematika dengan mapel bahasa Indonesia. Matematika dan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia pada waktu itu anak-anak membuat tulisan jurnal, matematikanya data statistik. Jadi di-combine. Lah terus bagaimana penilaiannya itu seperti kayak project based learning. Jadi sebenarnya mereka sudah melakukan hal itu sebelum pada waktu tes. Ketika tes, jadi mereka seperti merefleksikan. Ya, itu penilaiannya kan juga bisa dari refleksi anak, lalu mungkin ditanya jawab dari apa yang sudah mereka lakukan seperti itu. Dan itu data-data statistiknya kan pasti di mapel matematika juga anak-anak nanti mempresentasikan sudah benar atau belum. Saya kemarin itu kalau tidak salah tentang pengelolaan uang saku yang waktu itu pernah kami sampaikan seperti itu. Ada juga pada waktu itu mapel SPD dengan agama Kristen. Jadi SPD itu kami ada gelar karyanya di akhir itu PTS-nya itu mereka membuat gambar gitu tentang misalnya bahasa di agama pemeliharaan Tuhan. Anak-anak bisa mengucap syukur mereka nanti kenapa kamu mengambil ini, apa pemeliharaan Tuhan yang kamu dapatkan, terus dituangkan dalam bentuk gambar seperti itu. Jadi bisa dikombinasikan di tahun kedua, mengingat karena memang waktunya memang terbatas. Waktu itu keluhannya memang 90 menit untuk satu kelas, misalnya di interview satu anak mungkin rata-rata 2-3 menit itu nggak cukup. Bahkan ya dulu kesulitannya di awal tuh kita manajemen waktunya. Ada yang berlebihan, tidak satu mapel. Betul, karena satu hari tidak hanya satu mapel. Bahkan ada yang lain sudah pulang, anaknya yang satu kelas ini ada yang belum selesai. Nah itu sehingga kita terus evaluasi hal itu, bagaimana mengatasinya. Yang kita lihat adalah ini tuh sudah baik gitu. Jangan sampai kita mengalami kemunduran, ya udah kita homeworkin lagi. Padahal
kami melihat ketika kami melakukan hal ini, satu, anak itu preparation-nya benar-benar terlihat. Kadang kalau yang terus nanti aku bisa nyentuh temanku gitu, kalau yang mungkin seperti itu. Tapi kalau seperti ini kan mereka akan dinilai satu persatuan. Jadi kalau kamu tidak mempersiapkan dengan baik akan terlihat. Berarti kamu sakarpe dewe misalnya mempersiapkan seadanya itu pasti akan kelihatan. Sehingga benar-benar kalau menurut saya penilaian seperti ini itu bisa melihat apakah siswa ini sudah bisa ya menguasai kompetensi yang diinginkan. Itu yang membuat kami kenapa kok asesmennya itu harus berubah sekarang, dari yang mungkin sekarang kami harus istilahnya harus heterogen. Jadi dan itu kembali lagi ke guru masing-masing. Terus pertanyaannya apakah berarti pilihan ganda tidak dilakukan? Masih bisa seperti itu, masih tetap bisa berlaku sesuai dengan kebutuhan. Jadi oleh karena itu ini namanya heterogen. Jadi mau pilihan ganda boleh, setelah itu di interview juga boleh, based on project bisa. Jadi anak-anak presentasi pun juga kami lakukan, kayak mereka seperti gelar karya mini juga bisa. Hasilnya itu mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka buat. Jadi memang beragam yang kami lakukan proses ini, dan ini kami nanti akan lakukan lagi nih di tahun yang ketiga itu. Oke, sudah mendengar penjelasan yang cukup panjang dari Bu Reni ya, dan karena ini sepertinya kurang begitu lazim ya di Indonesia terutama. Saya tidak tahu kalau di luar negeri, di Indonesia ya. Tantangannya apa nih Bu Reni? Kira-kira nih tantangannya paling menantang pada waktu sebagai manajer ya dari kegiatan ini, tantangannya apa nih Bu Reni? Ya, kalau memang yang tantangan yang pertama itu manajemen waktunya, karena ketika ya 12 mapel dalam waktu 5 hari gitu ya, kami dengan keterbatasan guru, jumlah guru kami itu tidak banyak memang, sehingga untuk memplotkan jadwal, apalagi ini kami sekarang tambah kelas lagi, itu tantangannya memang yaitu sekali lagi kita harus membuat jadwal yang benar-benar punya spare time yang bisa mengakomodir kebutuhan guru itu sendiri. Nah ini PR kami lagi, karena dengan jumlah siswa pasti jumlah siswa, jumlah kelas akan berbeda, padahal gurunya sama. Jadi kan ini tambahan. Iya, betul ya. Kalau kemarin misalnya kemarin itu ada 4-3-3, berarti kita punya 10 rombel, 10 rombel gitu ya, 10 rombel. Berarti sekarang kita tambah lagi rombelnya jadi 13. Itu kan berarti kami harus mengatur waktu lagi, dan ada kemungkinan nanti bahwa satu guru itu akan masuk ke 2 kelas. Tapi belum pernah terjadi ya? Belum. Sepertinya ini juga akan menjadi tantangan kami. Bagaimana kami mengarrange 2 kelas di handle satu guru, tapi itu bisa terkontrol dengan baik siswanya. Bisa ini tantangan lagi Bu. Kalau kemarin tantangannya kan kami belum punya gambaran melakukannya akan seperti apa. Pada waktu itu membuat rubrik pun itu juga tantangan berat bagi kami. Jangan sampai rubrik yang kami pakai itu anak-anak, istilahnya merugikan anak-anak. Rubrik itu harus jelas. Dan kami memang waktu itu mau membuat range gitu. Misalnya kalau di bahasa itu kan menulis, misalnya ada aspek menulis, dapat nilai misalnya kriterianya ini kalau 4 itu dia dapat nilai 4 itu kalau bagaimana. Nah itu kan kami harus benar-benar kayak uji coba gitu ya, simulasi dulu. Nah anak-anak seperti ini tuh kira-kira dapat poin seperti ini tuh bagaimana, mungkin di ulangan hariannya dulu. Jadi anak-anak sudah terbiasa. Yaitu di awal tantangannya kami seperti itu. Ini di tantangan kami selanjutnya ya, ini yang kami hadapi sekarang dengan rombel yang bertambah, tetapi gurunya tidak bertambah, gitu ya. Tapi kami melihat bahwa respon siswa dan orang tua itu sebenarnya sangat positif. Mereka melihat bahwa anak itu sebenarnya kan punya keunikan, punya kelebihan masing-masing. Tidak hanya dinilai based on kognitif saja. Jadi kesannya kalau homogen itu kan yang dinilai hanya kognitifnya saja. Mereka mudah. Tapi kalau seperti ini kan ada anak yang mungkin dia bisa all out ketika harus melakukan sesuatu gitu ya. Ya betul.
mengerjakan proyek, dan yang dilihat kan prosesnya, bukan hasil akhirnya. Prosesnya kan juga pasti guru melihat, misalnya project based learningnya itu di akhirnya anak-anak mempresentasikan, tapi kan hasilnya itu kan sebelumnya pasti guru menilai, oh bagaimana anak ini membuatnya selama prosesnya, sehingga ini lebih, kita istilahnya lebih menghargai effort dari anak-anak itu sendiri. Makanya kami membuat beragam, karena melihat setiap anak itu punya potensi masing-masing. Jadi kalau mungkin ya balik lagi kemerdekaannya itu, roh kemerdekaannya itu seolah-olah tidak ada perubahan dengan kurikulum yang lama. Ini justru kurikulum merdeka ini juga membuat kami juga harus mau berubah. Mindset kami juga dalam hal assessment juga harus berubah. Ini yang coba kami kembangkan di SMP 2 Ini masuk tahun ketiga, kebetulan ini untuk prosesnya sebenarnya anak-anak sudah paham ya, maksudnya kalau model tes interview, project harus seperti ini tuh mereka sudah pernah. Nah ini bagaimana plotnya kalau gurunya cuma satu misalnya, tapi harus ada berapa kelas yang harus di-handle dengan waktu, atau misalnya memperpanjang waktu, itu kan bisa kita nanti cari solusinya. Tapi itu untuk tantangan yang sekarang kami hadapi. Diskusi. Bu Reni tadi kan menyampaikan tuh untuk tahun ini dengan jumlah guru yang sama, sementara kelasnya bertambah, itu tantangannya itu. Lalu yang tahun lalu setelah diplot-plot gitu kan, untuk schedule-nya sudah selesai, tapi pada hari-harinya guru tersebut tidak datang. Pada tadi disampaikan bahwa yang bisa mengakses secara akurat adalah gurunya sendiri ya kan. Nah itu bagaimana nih Bu Reni? Ya, ada juga kendala seperti itu. Kalau yang tertulis masih bisa, maksudnya anak. Jadi kan kami tetap ada guru yang dalam tanda kutip tidak, secontoh guru BK. Guru BK itu kan tidak menilai. Kalau hanya untuk menunggu di kelas, mereka bisa nanti hasilnya, misalnya seperti writing. Tapi kalau video atau apapun, mereka mau video di sini, nanti dikirimkan. Dan itu ditunggu. Jadi siswa mau video diri sendiri sesuai dengan apa yang diminta gitu ya. Nanti dikirimkan walaupun tidak ada bapak ibu guru di situ, ada guru BK, yang menunggu. Misalnya berita untuk apa gitu, mempresentasikan misalnya tentang. Dia tetap presentasi mereka. Betul. Begitu ya. Jadi anak-anak di luar itu sudah pernah kami mendapati dan kami melakukan itu. Karena tidak mungkin ada plan B memang. Tapi kalau untuk yang tertulis seperti itu masih bisa tetap jalan dengan guru. Pasti kan tidak semua guru bertugas ya. Betul, masih ada. Dan itu kalau dadaan. Ada juga kan tidak semua kegiatan itu kan dadaan. Saya di dinas itu ada, saya 3 hari di plot. Itu kami harus lapor ke panitia jauh-jauh hari. Jadi bisa di exchange waktunya. Contohnya kami punya guru kemarin itu dari guru penggerak misalnya, ada yang harus gurunya itu misalnya ada kegiatan yang harus diikuti, saya tanggal ini tidak bisa, itu dicek tidak apa-apa. Berarti nanti untuk mapel ini akan diubah dari hari yang lain, di jam yang lain, di kelas itu bisa kami kondisikan. Nah kalau mendadak itu kan berarti tidak banyak. Maksudnya ya tidak semuanya kan sangat semua tidak gitu ya, tugas semua ya 1-2 itu masih kami sebenarnya dengan cara itu. Kalau misalnya itu masih dalam bentuk tertulis kayak misalnya bahasa Inggris gitu ya, anak-anak menulis writing apa itu sudah ada perintahnya, itu akan ditunggui oleh misalnya guru BK, guru yang tidak terlalu banyak jamnya gitu. Masuk kalau anaknya harus presentasi atau buat, mereka mau video jadi giliran. Jadi mereka kalau di luar mereka pakai kamera, mereka jadi ya udah presentasi itu langsung dikirim, dan dikirimnya tidak boleh nanti di jam langsung ya. Kalau nanti kan bisa dimanipulasi. Paling tidak itu memang otentik lah ya gitu ya. Jadi seperti itu nanti gurunya. Dan biasanya juga kami hasil penilaian itu kan juga nanti di akhir kami berikan. Jadi kalau misalnya tesnya sama gitu kan, ada anak yang sakit bagaimana ya tidak apa-apa gitu, kami akan layani itu. Jadi mereka setelah kegiatan tes berakhir janjian.
kapan kalau bisa butuh interview ya. Kalau misalnya tugasnya sudah tahu, aku suruh buat ini ya, guru tuh istilahnya nggak kurang akal. Misalnya tinggal diganti angkanya gitu, tetapi esensinya sama, jadi tinggal diubah saja. Tidak masalah gitu kalau misalnya untuk anak-anak yang susu. Kalau ada guru yang tadi misalnya pas hari-harinya tidak bisa, itu tadi kami lakukannya seperti itu. Tapi kalau yang gurunya itu sudah tahu jauh-jauh hari, biasanya mereka langsung kontak ke panitia. Saya tanggal ini tidak bisa, terus langsung kami bisa arrange, bisa ganti. Jadi tidak melulu hari Senin tuh mesti PAK, ini tidak bisa. Ini harus sesuai dengan, pokoknya pelajaran awal kamu harus sesuai dengan jadwal yang nanti akan diarrange oleh panitia. Nanti kami bergantian panitia. Bagus sekali sih. Baik, yang ini kalau project tadi untuk perjelas ya, jadwal berbeda ya, tidak sama semua kelas, itu sama. Kemudian ini kegiatan juga heterogen ya, bisa written, bisa spoken, bisa project bahkan ya. Nah, yang project tadi yang agak mungkin didetailkan ya supaya teman-teman yang ingin mencoba ini tahu gitu, karena waktunya kan cuma satu minggu untuk 12 mapel, sehingga dalam sehari itu mungkin sekitar 2 atau 3 ya, sampai 3. Nah, bagaimana kalau project tadi minta didetailkan ini seandainya ada yang ya. Kalau project kemarin itu yang saya lihat dari matematika dan bahasa Indonesia itu memang sebenarnya sudah dilakukan sebelum tes ini. Jadi mereka sudah punya deadline apa yang harus dilakukan, dan ketika tes itu seperti apa ya, mereka itu mempresentasikan hasilnya dan merefleksikan. Sehingga penilaiannya itu tidak hanya ketika pada waktu tes saja, tetapi pada waktu proses. Sehingga kalau project itu tidak mungkin besok seminggu itu tidak bisa. Jadi kan paling tidak gurunya sudah punya desain. Kalau saya mau pilih project, saya kemarin membuat pop-up card, gitu ya. Membuat pop-up itu pop-up untuk story bahasa Indonesia pada waktu itu pernah membuat buku pop-up tentang yang dibuka itu juga sebenarnya kan untuk tes pada waktu itu. Jadi terakhirnya di endingnya itu memang anak-anak disuruh maju menceritakan apa yang kamu buat, akan seperti merefleksikan. Ya, jadi dari prosesnya itu plus di akhirnya. Jadi setiap anak akan maju satu persatu untuk mempresentasikan secara singkat untuk pop-up ceritanya, itu pop-up book. Tapi prosesnya itu tidak seminggu 2 minggu, itu gurunya sudah mengarrange. Makanya karena ini sudah kami lakukan, jadi Bapak Ibu guru itu di awal sudah bisa menentukan sebenarnya besok saya tesnya mau saya apakan. Kalau saya mau memang project ya tidak mungkin beda, pasti mereka punya arrange waktu yang jauh. Jadi bahkan kalau yang matematika dan bahasa Indonesia yang jurnal itu ada jadwal konsultasi juga. Jadi guru matematika dan guru bahasa Indonesia itu istilahnya membimbing anak-anak dalam pembuatan jurnal itu nanti seperti apa sih. Sehingga nanti ketika pada waktu tes ya anak-anak diminta menjelaskan yang kamu tulis jurnalnya tentang datanya dari mana. Ya seperti confirm aja sebenarnya. Tapi prosesnya itu sudah dilakukan. Ya, dan karena itu sudah didesain, perkembangan siswa itu sudah dinilai dari sejak awal mulai proyek itu dilakukan. Misalnya ambil data kan pasti punya tahu datanya kamu seperti apa, dari mana. Terus ketika jurnal kan pasti guru bahasa Indonesia sudah mengajarkan penulisan jurnal yang baik itu seperti apa. Nah, penulisnya di pendahuluan seperti apa itu meskipun di hasil akhirnya kan nanti tetap masuk, tapi di prosesnya sudah dinilai, sudah dilakukan, sudah konsultasi, sehingga hanya waktu ketika tes misalnya 1,5 jam ya, misalnya kita punya waktu 90 menit itu adalah tempat di mana anak-anak itu mempresentasikan hasil mereka secara singkat. Begitu. Bukan membuat ya, bukan membuat, tinggal presentasikan dan merefleksikan. Baik, teman-teman tadi sudah mendengar semua yang sudah dilakukan di SMP Kristen 2 Salatiga terkait dengan metode penilaian yang bervariasi. Ini Bu Reni
closing statement gitu ya bagi teman-teman yang mau mencoba kira-kira sekolah-sekolah yang mau mencoba, karena saya yakin sebagian besar itu ragu-ragu gitu kalau mau mencoba, khawatir nanti tidak sesuai seperti yang diharapkan gitu. Silakan Bu Reni. Ya, mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu guru, saya percaya bahwa setiap anak itu punya keunikan masing-masing, punya potensi masing-masing, dan jangan ragu kita untuk melakukan perubahan gitu ya. Kalau kita hanya stuck di tempat, kita tidak akan tahu ini bagaimana bisa atau tidak. Kalau kita tidak mau memulai, jadi untuk sesuatu hal yang baik, mari kita coba untuk memulainya. Meskipun tantangannya pasti ada, tetapi ketika kita mau bergerak maju, pasti ada solusi nanti. Kalau ada tantangan yang kita hadapi, pasti ada. Satu hal bahwa kita melakukan ini adalah untuk kembali lagi ke anak-anak. Jadi kebaikan anak-anak pasti ada jalan gitu. Jadi kalau kita hanya melihat takut nanti bagaimana, itu tidak akan terlaksana. Tapi ya, maju saja gitu. Kita lakukan, kita arrange apa yang ada, pasti kalaupun ada tantangan kita pasti akan punya daya kekuatan untuk mencari solusi yang terbaik. Kita kembali lagi, kita harus melihat anak-anak kita, potensi mereka, kita bisa memfasilitasi kebutuhan mereka. Jadi pesannya kita harus lakukan itu, jangan takut, pokoknya kita berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih Bu Reni. Sama-sama penjelasannya semuanya, terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bu Reni yang sudah dilakukan di sekolah ini, dan evaluasi yang berfungsi. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video yang lain ya, yang lebih menarik. Terima kasih.